Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di bab kali ini judulnya adalah In the Schoolyard, di halaman sekolah. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah kegiatan apa saja sih yang biasanya kita lakukan di halaman sekolah. Ada yang main, ada yang kejar-kejaran, ada yang makan, ada yang minum, banyak ya yang kita lakukan di halaman sekolah. Nah, kita juga akan belajar tentang subject pronoun, to be, dan present continuous tense. Waduh, Miss Imah, dari kata-katanya kayaknya bakalan susah tuh. Enggak, ternyata itu adalah hal yang super easy, sangat mudah untuk kita pelajari. Oke, jadi ingetin Miss Ima bahwa hari ini kita akan belajar subject pronoun. Oke, subject pronoun, lalu to be. Wah, apa itu to be? Kemudian present continuous tense. Nah, jadi sebelum kita belajar present continuous tense, sebelum kita paham apa itu present continuous tense, perlu banget kita tahu apa itu subject pronoun dan to be. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sini sudah ada tabel. Oke, isinya ada 3 kolom, 1, 2, 3. Nah, kolom pertama adalah subjek. Kemudian kolom selanjutnya adalah to be. Nah, to be-nya dibagi jadi 2 ya, ada present, ada past. Nah, present itu adalah masa kini atau masa sekarang, kalau past adalah masa lalu atau masa lampau atau waktu yang sudah lewat deh pokoknya. Oh iya, dalam bahasa Inggris itu biasanya waktu itu dibagi menjadi 3. Ada present, ada past, satu lagi ada future. Jadi present itu adalah masa kini, past masa lalu, future masa depan. Kemudian to be ini dibagi jadi 2 ya, ada present, ada past. So, coba kita lihat satu persatu nih dari subjeknya. Seperti yang kita udah tahu, ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, udah tahu ya artinya nih, Miss Ima taruh nih artinya. Kalau I itu artinya saya atau aku, kemudian you artinya kamu, they mereka, we kami atau kita, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan. Nah, it itu adalah kata ganti, maksudnya artinya bisa itu. Nah, kata ganti untuk apapun itu. Kalau ini kan manusia semua ya. Nah, it itu kata ganti untuk benda-benda, hewan, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat yang sudah tidak asing lagi nih, ada M. M itu adalah to be dari I. Tapi untuk yang present, untuk yang masa kini, masa lalunya apa? Was. Kemudian you, they, we punya to be yaitu are nih, sama are. Kemudian he, she, it to be-nya adalah is untuk yang present ya. Nah, kalau yang pas cuma ada 2. Kalau enggak was ya, was atau were. Ini kita bacanya adalah were. Oke, kalau di present to be-nya ada 3, ada am, ada are, ada is. Kalau to be untuk past atau masa lalu ada 2 to be-nya. Ada were dan ada was. Kenapa kok dibedain kayak gini ya, Miss? Karena perlu kalian tahu nih, kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau kita ingin menunjukkan sebuah kegiatan yang sedang terjadi saat ini dengan kegiatan yang sudah berlalu, misal kemarin kan udah berlalu nih, udah lewat. Nah, itu
penulisannya atau struktur kalimatnya akan berubah. Contoh sederhananya kita lihat di sini nih. Kemarin kita udah belajar tentang how do you feel. Nah, kalau kita ingin menjelaskan sekarang saya sedang bahagia. I am happy now. Saya bahagia atau senang sekarang. Ya. Tapi misal dia ingin menerangkan bahwa dia senangnya itu kemarin. Berarti struktur kalimatnya berubah. Gimana nih? Am, to be-nya berubah menjadi was. Nah, ya kan di sini am berubah menjadi was karena untuk menjelaskan masa lalu kemarin. I was happy yesterday. Saya bahagia kemarin. Nah, sederhananya seperti itu. Untuk menjelaskan yang masa kini dengan yang masa lalu atau masa lampau yang sudah lewat. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran mengenai subjek, pronoun, dan to be ya. Oke, jadi kita udah belajar tentang subjek pronoun, to be. Oke, di sini subjek pronoun, di mana pronoun atau kata ganti ini itu letaknya ada di depan kalimat. Subjek itu ada di depan kalimat, ya kan? I. Di sini ada letaknya di depan kalimat. Kemudian kita udah belajar subjek pronoun, to be juga udah kita pelajarin. Ada present, ada past. Kalau present ada 3, am, are, is. Kalau past ada 2, was dan were. Nah, selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang present continuous tense. Sebelum ke sana, kita lihat dulu deh kosakata berikut yang ada di unit in the schoolyard. Jadi, berikut adalah kegiatan yang biasanya kita lakukan di halaman sekolah. Kita lihat satu-satu bahasa Inggrisnya kayak gimana sih? Oke, ada eating, makan. Eating, makan. Playing football, bermain bola. Climbing a tree, memanjat pohon. Climbing a tree, memanjat pohon. Hide and seek, petak umpet. Rope jumping, lompat tali. Reading, membaca. Painting, melukis. Drinking, minum. Chasing, mengejar. Drawing, menggambar. Oke, setelah kita tahu beberapa kosakata apa aja sih yang biasanya dilakukan di halaman sekolah, kita lihat sekarang kalimat-kalimat berikut. Sebenarnya ini ada juga di buku pelajaran bahasa Inggris kalian. Nah, bagi yang belum tahu artinya nih, kalian bisa siapkan pensil, lalu buka buku kalian yang ada tulisan ini, in the schoolyard. Coba dicari halaman berapa ya yang ada kalimat-kalimat berikut. Nah, kalau kalian belum tahu artinya, ayo kita terjemahin bareng-bareng. Yang kalian baru tahu artinya, silahkan tulis pakai pensil di buku. Nah, udah siap pensilnya, udah siap bukunya? Ayo siapin dulu pensil dan bukunya, Miss Ima tungguin. Kalian boleh pause dulu videonya. Kalau udah siap, langsung kita terjemahin bareng-bareng. Oke? Sudah siap? Oke, kita lihat di sini. In the schoolyard. Artinya di halaman sekolah. Many students are in the schoolyard. Banyak murid ada di halaman sekolah. They are doing many activities. Mereka mengerjakan banyak kegiatan. Some students are playing hide and seek. Beberapa murid sedang bermain petak umpet.
Some boys are playing football. Beberapa anak laki-laki sedang bermain bola. A girl is chasing her friend. Seorang anak perempuan sedang mengejar temannya. A girl is chasing her friend. Seorang anak perempuan sedang mengejar temannya. Two students are reading books. Dua murid sedang membaca buku-buku. The gardener is watering the flowers. Tukang kebun sedang menyiram bunga-bunga. Oke. Akhirnya sekarang kita belajar tentang present continuous tense. Ya, sebagaimana tadi Miss Ima sudah kasih tahu, kita akan belajar tentang present continuous tense. Tadi kita udah belajar subject pronoun, kita udah kenalan juga sama to be. Sekarang kita belajar tentang present continuous tense. Oke. Present continuous tense adalah bentuk kalimat yang menunjukkan sedang terjadi atau kejadiannya yang sedang berlangsung. Jadi misal kalian ditanya, "What are you doing?" Kamu sedang apa? Kamu lagi ngapain? Nah, kita bisa jawabnya dengan present continuous tense. Present continuous tense punya pola. Oke, polanya sebagai berikut. Ada S adalah subject, kemudian ditambah to be, ditambah verb ing. Oke, verb ini adalah kata kerja. Jadi kata yang menunjukkan aktivitas, kegiatan tertentu. Coba langsung kita lihat ke example. Example artinya adalah contoh. I am reading a book. Apakah memenuhi pola present continuous tense? I di sini adalah subjek, kemudian subjek atau kata ganti untuk I ini punya to be, ya. To be-nya apa? Nah, am paling gampang. Karena I punya to be hanya am. Kemudian verb, kata kerja. Nah, kata kerjanya ini adalah read. Kegiatannya itu adalah membaca. Tapi jangan lupa ditambahin ing. Jadi reading a book, sebuah buku. I am reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku. Kita lihat contoh yang lain. She is eating. Dia sedang makan. Apakah memenuhi pola dari sini present continuous tense? Betul. She adalah subjek. Kemudian to be-nya she adalah is. Lalu verb kata kerjanya adalah eat, makan. Jangan lupa ditambahin ing. Jadi eating. Dia perempuan itu sedang makan. Kita lihat contoh selanjutnya. They are climbing a tree. They adalah subjek karena dia letaknya di depan kalimat ya. They. Kemudian they punya to be yaitu are. Lalu verbnya adalah climb tambah ing menjadi climbing a tree. Mereka sedang memanjat pohon. Yang terakhir, Andy is chasing his friend. Andy sedang mengejar temannya. Jadi Andy adalah subjek. Kata ganti dari Andy adalah dia laki-laki ya. Nah, dia laki-laki bahasa Inggrisnya he. Kalau dia perempuan bahasa Inggrisnya she. Nah, dia laki-laki mempunyai to be yaitu is. Kemudian kata kerjanya adalah chase tambah ing, chasing his friend.
Andi sedang mengejar temannya. Jadi present continuous tense itu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, kalau misal kalian sudah paham, sudah mengerti sedikit-sedikit, coba ya Miss Ima kasih beberapa latihan di sini. Kalian boleh mencobanya satu, atau misal udah bisa nih semua contoh kalimat ini untuk kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apakah kalian sudah bisa? Nah, contoh nih. Dia laki-laki bahasa Inggrisnya apa nih? He, kemudian he punya to be apa he? Is. Oke, he is. Makan itu tadi apa? Eat. Pakai ing menjadi eating. Nah, Miss Ima udah kasih jawaban nomor 1 nih. Dia sedang makan, bahasa Inggrisnya he is eating. Untuk yang lain, apakah kalian sudah bisa? Silahkan coba menjawab di kolom komentar YouTube di bawah ya. Boleh cobain satu kalau misal kalian udah bisa, atau mau nyoba nih kayaknya aku bisa deh ngerjain nomor 5, atau udah bisa ngerjain semuanya juga boleh. Oke, Miss Ima lihat apakah kalian sudah bisa. Oh ya, jangan lupa yang ini wajib ditulis di buku kalian ya, tabel yang ini. Kemudian yang ini juga tentu kosakatanya. Nah, yang ini kalian boleh coba latihan di kolom komentar YouTube di bawah ini. Sekian dari Miss Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.